hukum. Saya sangat terharu sekali dengan warga Jember yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember atau GRJ menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember yang berada di Jalan Karimata, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari. Mereka meminta Kejaksaan Agung segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Itwan Marisa dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejari Jember Agus Taufikur Rahman, menyusul dugaan keterlibatan Kejari dan Kasidatun dalam ranah politik Kabupaten Jember. Menurut Koordinator GRJ Kustiono Musri, keterlibatan ini terungkap berdasarkan pengakuan Wakil Bupati Jember Abdul Mukid Arif dalam pertemuan di kantor Korps Adiaksa yang diikuti oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau UPD itu. Kasidatun Agus Taufikur Rahman memberikan pendapat bahwa saat menjabat sebagai PLT, harusnya Kiai Mukid tak melakukan langkah mutasi. Tak hanya itu saja, Kasidatun dan pejabat OPD yang hadir juga menuduh apa yang dilakukan oleh Mukid adalah tindak pidana, sehingga Kiai Mukid sangat tertekan dalam rapat tersebut. Padahal Kiai Mukid hanya menjalankan rekomendasi dari Gubernur dan juga Mendagri. Atas kejadian tersebut, Kustiono menilai Kejari Jember telah melampaui wewenang selaku lembaga yudikatif di tingkat kabupaten. LHPBPK 2018 penuh dengan kecurangan-kecurangan. Salah satunya juga sudah saya laporkan 1 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya sebagai pelapor tidak pernah dipanggil oleh kejaksaan. Nah, LHPBPK 2019 sudah jelas disclaimer dan itu harusnya APH bergerak tanpa diminta, tanpa ada laporan dari masyarakat. APH menunggu laporan masyarakat. Ya bagaimana? Leluasa lah koruptornya. Tidak ada satupun prestasi dari Kejaksaan Negeri Jember dalam hal pemberantasan korupsi dan perilaku kriminalnya. Diperparah dengan faktanya bahwa kejaksaan masih ikut berpolitik. Maka ngapain sia-sia sudah? Nggak perlu kejaksaan sudah, kita segel saja sampai mereka tidak berpolitik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam setiap harinya, seorang pemulung warga Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Linawati, berangkat menggunakan sepeda ontel butut untuk mencari barang rongsokan sambil mengasuh sang buah hatinya, Azam, yang baru berusia 4 tahun. Kejutan perayaan Hari Ibu ataupun hadiah yang membahagiakan sepertinya tidak pernah dirasakan oleh ibu beranak 1 yang ditinggal minggat oleh suaminya ini. Ia harus terus memulung agar dapur tetap mengepul, apalagi di tengah masa sulit akibat pandemi seperti saat ini. Penghasilan para pemulung juga jatuh, karena kegiatan-kegiatan ramai sudah sangat jarang, sehingga sampah botol dan gelas plastik maupun kardus bekas semakin sulit dicari. Biasanya Linawati mengais sampah di sekitar Pasar Semboro, Pasar Kremping, dan warung sepanjang Sidomekar juga kafe gendis pabrik gula Semboro. Hasilnya akan dijual kepada pengepul tanpa ditimbang, karena Linawati ikhlas diberi berapapun untuk menyambung hidup. Biasanya ia mendapatkan 10.000 per hari. Namun Linawati dan anaknya pantang untuk menjadi peminta-minta. Ia lebih suka bekerja keras menggunakan segenap tenaganya untuk mendapatkan rezeki. Tapi terkadang ada juga orang dermawan yang iba dan kemudian memberi Linawati makanan ataupun uang saku untuk Azam. Mboten semboten sawewe yo yu. Oh, liyane golek rosokan mendina terus golek apa yang budaya apa yu? Ya madosi rosokan tok. Lan golek ning ndi? Golek ya ndek kono ndek Pasar Semboro. Di Pasar Semboro. Ndek Andeng Burjo. Terus ning ndi nek? Wis awan mulai ngomong anake. Anake sapa jenenge yu? Azam. Umur piro? Umur 5 tahun mlaku. Gurung sekolah? Gurung. Kalau bayar sekolah ya sekolah. Oh, saiki sementara ngomong dhisik karo golek rosokan ya yu. Ironisnya, warga yang kurang mampu ini justru tidak mendapatkan program bantuan PKH, BLT maupun bantuan lainnya. Biasanya warga yang benar-benar kurang mampu memang malu untuk mengakui secara terang-terangan jumlah pendapatan, karena hingga kini masih ada stigma negatif dari masyarakat kita, khususnya tetangga sekitar,
yang masih sering memandang negatif bahkan mendiskriminasi atau merendahkan orang miskin. Sehingga secara sosial, kelompok prasejahtera ini semakin terimajinalkan dan semakin teralienasi. Selain masalah administrasi kependudukan, ketidakterbukaan tentang jumlah pendapatan inilah yang juga sering menyebabkan proses pendataan dari pemerintah menjadi kurang valid, sehingga pada akhirnya bantuan yang direalisasikan terkadang tidak tepat sasaran. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Alasan untuk menentang faedah yang pengecut. Diberitakan sebelumnya Wakil Bupati Jember Kiai Mukit beberapa waktu yang lalu diundang ke Kejaksaan Negeri Jember oleh Bupati Faida. Dalam pembahasan tersebut yang juga diikuti oleh beberapa kepala OPD, Wakil Bupati Kiai Mukit Arif dinilai melakukan kesalahan karena melaksanakan rekomendasi Mendagri dengan mengembalikan KSOTK ke tahun 2016 yang berakibat persoalan mengenai anggaran. Atas dasar tersebut, Kiai Mukit merasa terpojokan dalam pertemuan tersebut. Kabar itu akhirnya terdengar ke para pendukung dan juga santrinya. Tak terima Kiai Mukit ditekan dan disalahkan, akhirnya para pendukungnya menggelar aksi solidaritas dan menuntut Bupati Jember untuk meminta maaf secara terbuka kepada Kiai Mukit. Tak hanya itu saja, massa juga menilai tindakan Kiai Mukit dengan melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri adalah sudah benar. Kurang lebih 1 jam massa melakukan orasi. Akhirnya Kiai Mukit menemui para pendukungnya ditemani oleh Dandim 0824, Sekda, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Dan berpesan agar para pendukungnya bersabar dan menegaskan akan segera menyelesaikan polemik ini dengan berkoordinasi kepada para pejabat di pusat. Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati Mukit Arif mengakui adanya pertemuan di Kejaksaan beberapa waktu lalu dan salah satunya membahas mengenai pengembalian KSOTK ke tahun 2016. Dirinya sebagai PLT Bupati pada waktu itu dinilai salah dalam mengambil kebijakan. Namun sejumlah keterangan usai pertemuan tersebut tidak sama berakibat kesimpang siuran yang menjadi permasalahan baru. Selanjutnya, Kiai Mukit menambahkan bahwa kunci penyelesaian kesimpang siuran kabar ini terdapat pada berita acara yang tertulis usai pertemuan tersebut, sehingga menjadi terang benderang mengenai apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, sehingga bisa dipahami semua pihak dan tidak timbul isu atau permasalahan yang baru. Itulah, ini sebetulnya adalah yang kedua kali. Kemarin yang pertama itu kami sudah kontak-kontak dengan Bapak-Bapak Forkopimda. Kemudian saya sudah telepon kepada teman-teman untuk tidak melakukan unjuk rasa. Apa-apa yang terjadi insya Allah bisa diselesaikan. Alhamdulillah kemarin unjuk rasa itu hanya diikuti tidak sampai 100 orang. Kemudian ini ternyata ada gelombang kedua, seiring dengan perkembangan mungkin yang menurut saya kurang kondusif karena bermacam-macam informasi yang tidak selalu pasti. Antara yang disampaikan oleh Pak Kasidatun dengan disampaikan oleh Bupati itu ternyata tidak sama. Saya kira itu sebetulnya kalau seandainya memungkinkan berita acara yang ditandatangani oleh semua yang hadir di Kejaksaan Negeri kemarin itu bisa kami dapatkan dan bisa kami sampaikan kepada teman-teman itu bisa menjawab dari semua apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan. Yang saya ikuti dari awal sampai akhir seperti yang saya sampaikan ke media, memang semua yang dibicarakan itu adalah tentang pengembalian KSOTK 2016, yaitu dianggap menabrak semua aturan termasuk juga tentang undang-undang pemilu yang itu bisa berbahaya bagi saya sendiri. Itu yang saya tahu. Ya dari perbedaan-perbedaan ini sebetulnya itu akan terjawab seandainya berita acara yang ditandatangani oleh semua yang hadir pada waktu itu bisa didapatkan. Saya sudah 3 kali minta ke Lulas, tapi masih belum dapat sampai saat ini. Belum dapat ya. Iya, saya akan usahakan karena itu salah satu kunci untuk bagaimana kesimpang siuran informasi ini bisa. Sementara itu, Koordinator Aksi Jumadi Made mengaku tuntutannya kepada Bupati agar meminta maaf secara terbuka kepada publik dan Kiai Mukit atas permasalahan dalam pertemuan di Kejaksaan tersebut dan meyakini tindakan Kiai Mukit melaksanakan instruksi dari Mendagri adalah sudah benar. Aksi ini untuk menyatakan kepada Dr. Faida atau sebagai Bupati agar meminta maaf kepada Kiai kita yaitu Kiai Mukit. Pada hari Senin yang lalu Faida dengan kroni-kroninya mengajak Kiai Mukit ke Kejaksaan. Lah disitulah
Kiai Mukmin itu diinterogasi, ditekan, dikatakan pidana. Kami sebagai santrinya tidak terima atas kata-kata itu. Kami sebagai koordinator dan semuanya sebagai santrinya, Kiai Mukmin tidak akan meninggalkan tempat kalau Faidah tidak mengatakan permintaan maaf di muka umum dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apa yang dilakukan Kiai Mukmin adalah benar sesuai instruksi dari Mendagri. Tetap apapun risikonya, semua pendemo atau aksi damai ini atau murid-muridnya Kiai Mukmin tidak akan meninggalkan tempat. Risiko apapun kita akan bertantang semua. Dengan pengawalan dari TNI dan juga Polri, aksi berjalan dengan kondusif. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember, Wadigang dan seterusnya. Pelantikan pejabat kepala desa ini dilakukan karena sebanyak 54 kepala desa di wilayah Kabupaten Jember masa jabatannya berakhir pada bulan Desember tahun 2020. Kepada 54 pejabat kepala desa, Bupati berharap dapat melanjutkan program pemerintah desa dengan melakukan komunikasi dengan pejabat Kades lama dan juga pimpinan. Melalui pelantikan dan sumpah jabatan, 54 penjabat kepala desa resmi memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan sumpah jabatannya. Ya, karena sifatnya penjabat ya melanjutkan pemerintahan yang ada, jangan sampai ada kekosongan pemerintahan, berkoordinasi dengan kepala desa yang habis masa jabatannya, karena ini juga menyangkut tutup tahun dan sebagainya, dan mempersiapkan pelaksanaan Pilkades, dan juga ada agenda-agenda yang rutin seperti tentang APBDes dan lain selain Pilkades untuk dapatnya dijalankan mengikuti petunjuk teknis dan arahan dari pimpinan masing-masing. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sidang paripurna pergantian antar waktu atau PAW yang ditujukan kepada anggota fraksi PKB Tatin Indrayani menuai aksi walkout dari sekitar 4 orang anggota dewan lainnya. Hal ini terjadi karena pemberhentian terhadap Tatin dinilai melanggar prosedur lantaran keputusan PAW tersebut dilakukan tanpa melalui Badan Kehormatan atau BK. Anggota dari fraksi Gerindra Siswono mengatakan bahwa pimpinan harus terlebih dulu berkomunikasi dengan BK. Siswono mengaku selama ini tidak mengetahui secara pasti alasan PAW tersebut. PAW atas nama saudari Tatin dari Partai PKB itu kan seolah-olah terkesan dipaksakan, tidak melalui proses mekanisme tatip yang harus itu dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari alat kelengkapan. Jadi semestinya pimpinan ketika dapat surat dari pusat PKB, maka pimpinan harus mendisposisi surat tersebut kepada Badan Kehormatan. Dari situ Badan Kehormatan melakukan proses penyelidikan kepada saudari Tatin yang rencana mau di PAW. Tatin juga punya hak untuk melakukan penggugatan. Nah, ruang inilah yang seolah-olah terabaikan dan terampas oleh pimpinan itu tadi. Ini bukan persoalan Tatin yang saya bela, tapi mekanisme ini loh. Ini kan akan terjadi sesederhana itu Kak, proses PAW. Iya, ini kan bisa resiko kepada kami. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Beredar kabar bahwa Bupati Faidah kembali enggan mencairkan anggaran dikarenakan mutasi pejabat yang dilakukan oleh PLT Bupati Kiai Abdul Mukid Arif dituduh menyalahi aturan. Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif langsung menampik tuduhan itu. Ia menegaskan mutasi tersebut sudah sesuai perintah Mendagri, dan jika Mendagri memberikan surat tidak ada mutasi, maka pasti pihaknya tidak akan berani melakukan mutasi pejabat. Bahkan ia mengatakan jika selama menjabat PLT, pencairan gaji dan tunjangan pun masih bisa berjalan normal dan tidak ada kendala apapun. Saya kira begini, menurut saya sebagai PT dengan keterbatasan harus ada izin tertulis segala macam, tapi kalau Bupati tidak sampai segitunya kan. Insya Allah kalau ada niatan baik untuk memecahkan persoalan ini, beliau lebih mungkin daripada saya yang hanya seorang PLT. Ya, sejauh ini berarti memang TPP PNS, BTP-BTP honorer dan juga sudah banyak yang mengeluh.
Banyak yang mengeluh bulan ketiga. Untuk yang bulan ini Pak Yai banyak yang mengeluhkan itu kemarin pada kita. Ya, nggak tahu yang setelah tanggal 6 ya. Setelah tanggal 6 itu sudah saya tidak di situ lagi. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Bupati Faida belum bisa dikonfirmasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan memanfaatkan beberapa ruangan di rumahnya, Siti Istiana, warga di Dusun Kerajaan Desa Ampel, Kecamatan Bulahan, Jember, membuka bisnis kuliner yakni mie mokaf. Mie mokaf ini terbuat dari tepung singkong yang telah melalui proses fermentasi dengan menggunakan bioaktivator, sehingga menghasilkan tekstur halus dan tidak berbau, sehingga benar-benar mirip dengan tepung terigu. Dan mie mokaf ini memiliki kandungan kalsium dan serat yang cukup tinggi, kadar lemak rendah, serta tanpa zat kimia seperti bahan pengawet dan juga pewarna. Selain itu, mie mokaf ini juga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, penderita gangguan pencernaan, serta mengandung scopoletin yang dapat menghambat proliferasi sel kanker. Dalam satu hari, kedai mie mokaf milik Siti ini menghabiskan 12 kg mie mokaf. Dalam 1 kilonya dapat disajikan menjadi 16 porsi. Sedangkan untuk harganya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 saja per porsinya. Untuk inisiatif pertama itu terpaksa, tapi terpaksanya itu gara-gara pandemi, ya. Gara-gara saya setelah buka usaha bunga, terus saya rugi, lah baru sama bapak saya disarankan untuk belajar mie mokaf. Tepungnya udah ada sendiri, terus jadi kita itu tinggal mengolah aja menjadi mie seperti itu. Untuk pembuatan mie juga mencetaknya sekalian itu sekitar waktu untuk kalkulasi 1 kilo ya, itu 20 menit. Karena tepung mokaf sama tepung mie yang biasanya itu beda. Kalau tepung mokaf itu teksturnya itu udah beda. Tepung mie kan kalau basah kan enak kan, enak untuk keluarnya untuk di penggilingan. Kalau tepung mokaf itu beda, agak keras. Gitu. Ada varian untuk mungkin ada level-level atau gimana? Ada levelnya, dan levelnya itu udah nggak nambah harga lagi. Oh gitu ya. Sementara itu, karena terbuat dari bahan yang banyak mengandung manfaat untuk kesehatan, tak ayal kini mie mokaf ini makin diminati oleh masyarakat. Ini saya rasa sehat ya Pak ya, mie-nya. Mie-nya sangat kenyal sekali. Dan tadi saya bertanya dengan ownernya, ini juga dibuat dengan bahan-bahan yang alami juga, gitu. Jadi bagus sekali, untuk diet pun juga bagus. Dari Wuhan, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Desa Rejo Agung Semboro menggelar ibadah Natal secara daring. Selama pandemi COVID-19 ini, umat Kristen memang terus berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokoler kesehatan secara ketat. Tidak ada jemaat yang datang ke gereja, mereka cukup beribadah di rumah melalui siaran daring. Menurut Pendeta GKJW Rejo Agung Rena Kartika Ningrum, peringatan Natal secara daring ini dilakukan untuk menghindari kerumunan yang dapat memperbesar potensi penularan COVID-19. Kami GKJW Jemaat Rejo Agung merayakan Natal sebagai wujud untuk mendukung pemerintah dalam memberantas virus corona, penyebaran virus corona. Kami lakukan secara online, sehingga tidak ada ibadah langsung, tidak ada jemaat yang datang berkerumun ke gereja, dan kami melakukannya secara online sehingga jemaat bisa mengikuti melalui televisi dan juga melalui YouTube. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Proses evakuasi korban gantung diri ini berlangsung dramatis. Penurunan jenazah cukup sulit karena warga harus menaiki tangga di ketinggian 10 meter. Korban adalah Heri Siswanto, usia 35 tahun, warga RT 1 RW 11, Dusun Sumberjo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari. Pihak keluarga langsung menangis histeris di rumah duka. Warga sekitar pun langsung heboh dan mengerumuni sekitar lokasi.
Dugaan sementara, korban yang bekerja serabutan ini nekat mengakhiri hidupnya karena mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Apalagi sebelum meninggal, korban memang sempat cekcok dengan keluarga tentang masalah ekonomi. Tempat yang dipilih untuk gantung diri tersebut berjarak 100 meter dari rumahnya, tepatnya di pekarangan Mbah Saleh. Saat akan ke toko pukul 9 pagi, sang pemilik pekarangan itu menemukan korban dan langsung menghubungi warga lainnya. Atas nama Heri Siswanto. Usia Pak? Usia kisaran 35. Pekerjaan Pak? Pekerjaan buruh Pak. Korban melakukan bunuh diri diduga itu karena cekcok keluarga sehubungan dengan perekonomian dan situasi yang sekarang itu COVID itu masih belum berakhir, mungkin karena kesulitan ekonomi. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Memasuki liburan Natal dan Tahun Baru 2021, lokasi wisata Pantai Pancer Puger tetap dibuka. Karena masih di masa pandemi COVID-19, pihak pengelola wisata Pantai Pancer Puger juga mewajibkan para pengunjung untuk memakai masker, melakukan pemeriksaan suhu badan saat di pintu masuk. Untuk mengantisipasi kerumunan, pihak pengelola memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung setiap harinya. Beroperasi ya dibuka Pak, cuman dikasih himbauan untuk pengunjung yang masuk di wisata Pancer Puger diharuskan pakai masker Pak. Kalau toh tidak pakai masker dikembalikan Pak. Gitu, tidak Pak, boleh masuk Pak. Untuk para pengunjung yang masuk di Pancer Puger dibatasi untuk sekarang. Dari Puger, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.